Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Emut Eva Mustafa, channel edukasi, inspirasi dan hiburan. Bapak dan ibu sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Setelah sekian lama saya tidak membuat video di channel ini. Nah, pada saat ini saya akan mencoba membahas tentang ijazah madrasah, dimana sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah bukan sekedar selembar kertas. Ia adalah bukti sah perjuangan pelajar, pengakuan resmi atas kelulusan, dan pintu menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa proses penerbitan ijazah di madrasah diatur sangat ketat dan detail oleh pemerintah. Nah, tahun ini Kementerian Agama kembali menerbitkan aturan penting berupa keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4051 tahun 2025 tertanggal 16 Mei 2025 tentang juknis penerbitan ijazah madrasah. Nah, apa saja isinya, bagaimana teknis penerbitannya, dan apa yang perlu dipahami oleh madrasah, guru, hingga siswa? Yuk kita bahas tuntas dalam video ini. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, perlu diketahui bersama bahwa latar belakang dari juknis ini adalah bahwa penerbitan ijazah sebagai dokumen resmi yang menyatakan kelulusan peserta didik dari pemerintah. Kemudian tujuan dari juknis ini adalah sebagai pedoman bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025 agar terhindar dari kesalahan dalam penerbitan ijazah madrasah. Nah, kemudian mengenai dasar hukumnya yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 667. Kemudian keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4051 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025. Nah, sasaran juknis ini adalah Satuan Pendidikan Madrasah dari mulai RA, kemudian MI, MTS, MA, dan MAK, beserta pemangku kepentingan lainnya dalam penerbitan ijazah madrasah seperti operator madrasah, kemudian juga pengawas madrasah, dan lain-lain. Nah, dalam juknis tersebut ada beberapa bab. Nah, di bab kedua ini dijelaskan tentang ketentuan ijazah. Di sini dirinci bagaimana petunjuk penerbitan ijazah dan transkrip nilai. Jadi kalau lihat di sini ada beberapa beberapa poin. Ada 2 poin dari ketentuan ijazah, di mana ijazah itu bukan hanya tanda kelulusan, tetapi juga bentuk penghargaan atas usaha dan capaian belajar seorang peserta didik selama menempuh pendidikan di madrasah. Nah, berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 4051 tahun 2025, ijazah hanya diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan pada jenjangnya, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Nah, untuk penerbitan ijazah mempertimbangkan laporan kemajuan belajar siswa dari semua mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga prestasi lain yang diraih. Untuk jenjang MI, penilaian dilihat secara khusus
dari hasil belajar kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk MTS dan MA penilaian dilakukan di setiap tingkatan kelas. Dengan kata lain, ijazah adalah hasil dari proses panjang dan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan nilai akhir, tapi juga konsistensi belajar dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Nah, kemudian ada ketentuan berikutnya mengenai ketentuan terkait akreditasi madrasah dalam penerbitan ijazah. Nah, dari poin-poin ini bisa saya simpulkan bahwa untuk dapat menerbitkan ijazah, sebuah madrasah wajib memiliki akreditasi, baik untuk jenjang MI, MTS, MA maupun MAK. Sedangkan untuk jenjang RA cukup dengan izin operasional saja. Namun jika madrasah belum terakreditasi, maka ia tidak bisa menerbitkan ijazah sendiri. Sebagai gantinya, madrasah tersebut harus menginduk ke madrasah lain pada jenjang yang sama yang sudah terakreditasi, yang disebut dengan madrasah induk. Penetapan madrasah induk ini dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui surat keputusan resmi. Nah, meski menginduk, data peserta didik tetap tercatat di madrasah asal. Ijazah pun tetap mencantumkan nama madrasah asal, namun ditandatangani oleh kepala madrasah induk. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan legalitas ijazah bagi peserta didik, sekaligus menjaga kualitas dan keabsahan dokumen kelulusan dari madrasah yang belum terakreditasi. Ini kaitannya dengan ketentuan akreditasi madrasah dalam penerbitan ijazah. Ketentuan selanjutnya ini mengenai peserta didik calon penerima ijazah. Proses penentuan peserta didik calon penerima ijazah, kalau kita lihat dari poin-poin yang ada di Juknis ini, dimulai dengan penyusunan daftar nominasi sementara atau DNS. Daftar ini dihasilkan dari aplikasi manajemen ijazah dan memuat data peserta didik tingkat akhir yang telah divalidasi. Madrasah wajib memverifikasi dan memastikan kebenaran data dalam DNS sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu madrasah menetapkan kelulusan peserta didik melalui surat keputusan kepala madrasah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, penetapan kelulusan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 untuk RA, MI, dan MTS. Kemudian tanggal 5 Mei yang lalu 2025 ya, udah bulan kemarin, untuk MA dan MAK. Nah, ini untuk tingkat MA dan MAK itu berbeda dengan tingkat MI sampai MTS. RA, MI, MTS. Kalau RA, MI, MTS pada tanggal 2 Juni, sedangkan MA, MAK itu pada tanggal 5 Mei. Nah, kelulusan dituangkan dalam dua dokumen penting. Yang pertama itu surat keterangan lulus atau SKL, dan yang kedua itu ijazah. Surat kelulusan ini diterbitkan pada hari penetapan kelulusan melalui aplikasi PDUM. Kemudian itu bersifat sementara sehingga ijazah resmi diterbitkan. SKL memuat identitas siswa serta nilai rata-rata yang juga akan tercantum dalam transkrip nilai. Penting untuk dicatat, madrasah tidak diperbolehkan menahan surat kelulusan maupun ijazah bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus. Nah, terakhir, setelah proses kelulusan selesai, aplikasi manajemen ijazah akan menghasilkan daftar nominatif tetap atau DNT, yaitu daftar final peserta didik yang berhak menerima ijazah. Ini
tentang ketentuan peserta didik calon penerima ijazah. Kemudian ketentuan ijazah dan transkrip nilai bisa dilihat juga di sini, poinnya banyak sekali. Nah, intinya ijazah dan transkrip nilai adalah dua dokumen penting yang diterima oleh peserta didik setelah dinyatakan lulus. Ijazah selalu disertai dengan transkrip nilai dan keduanya diterbitkan melalui aplikasi PDUM dalam bahasa Indonesia. Namun bisa diterjemahkan ke dalam bahasa asing jika diperlukan. Pengesahan ijazah dan transkrip dapat dilakukan dengan tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi ada dua cara untuk pengesahan ijazah tahun 2025 ini. Bila menggunakan tanda tangan elektronik, maka tidak diperlukan stempel madrasah. Dan madrasah wajib memberikan salinan dokumen elektronik kepada pemilik ijazah. Untuk penggunaan tanda tangan elektronik, foto peserta didik harus diunggah ke sistem tanpa mencantumkan sidik jari foto. Nomor seri ijazah diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama melalui sistem PDUM untuk nomor serinya. Format ijazah dan transkrip nilai ini mengikuti ketentuan resmi yang tersedia dalam lampiran Juknis dan diunduh secara daring. Ijazah mencantumkan berbagai informasi penting seperti nama madrasah, nama lengkap peserta didik, NISN, nomor seri, kemudian pernyataan kelulusan, sampai foto dan tanda tangan kepala madrasah. Itu seperti biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Sementara itu untuk transkrip nilai memuat detail nilai seluruh mata pelajaran, rata-rata nilai, dan juga identitas peserta didik secara lengkap. Itu pun sama halnya, cuma perbedaannya nanti ada di pengesahan ijazah. Jadi bisa melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau dengan tanda tangan basah seperti biasa. Kemudian ketentuan penulisan nilai ijazah. Nah, ini juga poinnya banyak. Mengenai nilai ijazah madrasah merupakan hasil gabungan antara nilai rata-rata rapot, nilai dan nilai asesmen madrasah atau AM. Nah, untuk jenjang MA, nilai rapot yang diambil berasal dari kelas 10 hingga kelas 12 semester 1. Sedangkan untuk MTS, ini diambil dari kelas 7 hingga kelas 9 semester 1, sedangkan untuk MI dari kelas 4 hingga kelas 6 semester 1. Nilai rapot mencakup gabungan antara nilai pengetahuan dan keterampilan dengan skala 0 sampai 100 dan dibulatkan ke angka bulat tanpa desimal. Misalnya nilai 87,15 dibulatkan menjadi 87, jadi di bawah 50 komanya itu turun, di atas 50 maka naik, seperti biasa seperti itu. Kemudian begitu juga dengan nilai asesmen madrasah yang diperoleh dari ujian madrasah dalam berbagai bentuk seperti portofolio, penugasan, kemudian praktek, tes tulis, dan lainnya. Nilai ini pun menggunakan skala 0 hingga 100 dan juga dibulatkan tanpa desimal. Jadi tidak ada koma, harus dibulatkan. Hasil akhir nilai ijazah ditulis dalam angka bulat seperti 85. Nah, ditulisnya 85, tidak 85, tapi ditulis 85. Dan nilai rata-rata ditulis dengan angka disertai penyebutan huruf seperti 80. Nah, 80 ini ditulis dengan penyebutan hurufnya 80, bukan 80. Kemudian
Semua nilai pada transkrip juga ditulis dalam skala 0 sampai 100 tanpa angka di belakang koma. Nah, dengan sistem ini nilai ijazah mencerminkan proses belajar peserta didik secara utuh, baik dari hasil penilaian harian maupun ujian akhir di madrasah. Untuk selanjutnya ada petunjuk khusus penerbitan ijazah dan transkrip nilai untuk tahun 2025. Apa aja? Di sini poinnya lumayan banyak juga. Intinya dalam proses penerbitan ijazah dan transkrip nilai madrasah terdapat sejumlah petunjuk teknis penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, seluruh nilai transkrip wajib diinput dalam bentuk angka bulat melalui aplikasi PDUM. Input nilainya harus angka bulat, tidak boleh desimal. Kemudian kedua, pas foto peserta didik berukuran 3x4 cm harus yang terbaru, hitam putih atau berwarna, bisa dipilih gitu. Hitam putih boleh atau berwarna juga boleh. Berpakaian seragam madrasah dan menghadap lurus ke depan. Di atas foto tersebut dibubuhi cap 3 jari tengah tangan kiri, seperti halnya yang selalu kita lakukan kalau untuk hal itu. Kemudian yang ketiga, stempel madrasah harus menyentuh bagian pas foto dan sesuai dengan nomenklatur resmi satuan pendidikan. Jika terdapat belangko rusak atau salah cetak, madrasah wajib mengembalikannya ke Kanwil Kemenag melalui Kemenag Kabupaten atau Kota, disertai berita acara dan akan diganti dengan belangko baru, kemudian menggunakan nomor seri yang sama. Belangko yang rusak, sisa atau salah cetak yang berada di Kanwil Kemenag harus dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2025 dengan izin dan laporan resmi kepada Direktur KSKK Madrasah, Direktorat KSKK Madrasah. Apabila ijazah atau transkrip nilai hilang setelah tahun penerbitan, madrasah dapat menerbitkan salinannya di atas kertas A4 melalui aplikasi PDUM. Ditandatangani oleh kepala madrasah yang menjabat saat itu. Semua ketentuan ini penting agar penerbitan ijazah berjalan tertib, sah, dan diakui secara nasional. Ini simpulan dari petunjuk khusus penerbitan ijazah dan transkrip nilai. Lalu kita masuk ke prosedur penerbitan dan pendataan nilai ijazah serta nomor seri ijazah melalui aplikasi PDUM. Nah, untuk penerbitan ijazah, madrasah ini melakukan atau kalau melihat dari poin-poin ini, jadi penerbitannya ini dilakukan melalui prosedur yang terintegrasi dalam aplikasi PDUM. Data peserta didik yang digunakan harus valid dan sinkron dari sistem MIS. Untuk jenjang RA, proses kelulusan dilakukan di PDUM tanpa input nilai. Untuk jenjang RA. Sementara jenjang MI, MTS, dan MA wajib menginput nilai peserta didik. Ijazah hanya bisa diterbitkan jika seluruh tahapan di PDUM dan manajemen ijazah telah dilengkapi. Nomor seri ijazah juga akan muncul otomatis setelah proses ini selesai. Nah, selanjutnya madrasah menggunakan surat pernyataan dari PDUM untuk mengambil belangko ijazah ke Kanwil atau Kemenag setempat sesuai jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus. Pencetakan ijazah dan transkrip nilai wajib menggunakan tinta paper warna hitam. Jika ada prosedur baru yang belum tercantum dalam petunjuk teknis, informasi lebih lanjut akan disampaikan langsung melalui aplikasi PDUM.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, demikianlah pembahasan mengenai petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun pelajaran 2024-2025 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 451 tahun 2025. Semoga informasi ini bisa membantu satuan pendidikan madrasah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses penerbitan ijazah dengan tertib, akurat, sesuai dengan aturan dan jauh dari kekeliruan. Yang perlu diingat bahwa ketelitian dalam setiap tahapan adalah kunci agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan peserta didik. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar dunia pendidikan madrasah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.